tanam tembakau rakyat mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Setuju Pak? Tuh. Yang kedua, jangan dibikin ribet petani mendapatkan pupuk subsidi. Kami berharap kepada pemerintah pusat, tembakau menyumbang triliunan dana alokasi cukai, tetapi petaninya tidak dapat pupuk subsidi. Kami kepada pemerintah pusat dan daerah berharap jangan sama uangnya mau, sama petani tembakaunya tidak mau. Nah ini harapan saya selaku petani juga, karena kebetulan saya sering ke. Kenapa? Yang jelas ini untuk mengembalikan atau untuk mengurangi aja mungkin nggak mungkin Pak. Karena kita juga tanam ulang lagi tembakau. Kita nggak tahu petani itu untuk dia dikatakan orang. Mungkin kalau sudah kemitraan tidak apa-apa. Kemitraan yang jelas tanam ulang bisa. Kemitraan menyiapkan bibitnya itu disiapkan oleh perusahaan dan itu gratis. Bahkan kemitraan sama yang petani yang bebas itu justru luasnya petani yang tidak mitra. Mohon ini diperhatikan ini. Mungkin tahun depan kalau bisa pihak daripada Kemen menginformasikan bahwa tolong untuk kota, karena petani kita petani tembakau yang butuh untuk itu. Dan terkait Sampul Gunung, Bapak Pimpinan, seyogyanya besok kalau sudah ada eksekusi itu kita minta teknis pengaturan debit. Jadi di situ nanti ada embung yang dibagikan saluran masuk ke persawahan 15 sampai 20-an dan membutuhkan pupuk. Nah sampai sekarang ini belum ada berita masalah pupuk subsidi itu kok nggak ada yang turun. Dan padahal ini membutuhkan pupuk. Karena itu minta tolong Pak, utamanya Pak Kepala Dinas ini yang kemarin sudah bersama-sama saya, teman-teman di Pak Haji Soleh juga begitu. Mintanya itu pupuk subsidi itu ya bagaimana lah petani nanti bisa mendapatkan pupuk untuk subsidi untuk meringankan biaya petani untuk tanam kembali. Ini juga adalah andalan saya, Pak. Petaninya senang, saya juga senang gitu. Padahal susah sama susah gitu. Iya, saya berpikir itu kalau sudah ada kejadian kayak gini sama, Pak. Inginnya ada regulasi yang mudah gitu loh. Tapi karena memang harus kita memang dari si birokrasi pemerintah harus ada regulasi juga yang harus kita jalani, itu yang butuh waktu ada. Jadi kemarin terus terang saya melaksanakan hari Brida malam sampai malamnya Pak David di Jagongan, hujan mikir ya. Padahal sebelumnya sudah ada laporan kan dari duluan yang tanya dengan hujan. Terkait bagaimana nih keberlanjutan pembayaran angsuran bagi petani yang menjadi debitur. Yang kedua tadi Pak mengatakan terkait asuransi tanaman tembakau. Ya, saya jawab yang pertama dulu ya Pak ya. Terkait pembayaran angsuran, sebenarnya petani debitur sekaligus debitur perbankan ini punya ruang Bapak. Punya ruang untuk mengajukan permohonan restrukturisasi. Itu ada, itu juga diatur di ketentuan OJK dan itu diperbolehkan. Karena apa? Ada kejadian alam tidak terduga. Nah, bentuk restrukturisasinya seperti apa? Bisa penjadwalan ulang, perpanjangan waktu kredit, ataupun nanti jika ada kebijakan dari masing-masing bank itu bisa menurunkan bunga. Nah, tapi nanti prosesnya adalah masing-masing debitur harus mengajukan permohonan ke bank masing-masing, entah itu di BRI, di BNI atau bank lainnya. Mohon izin juga Pak David, tadi sebelum kesini kita mengajak teman-teman Himbara untuk hadir, cuma sepertinya berhalangan. Mana debitur yang bisa direstrukturisasi, mana yang enggak. Kalaupun direstrukturisasi dengan skema yang seperti apa? Tentu nanti setiap debitur ataupun nanti setiap bank itu pasti akan berbeda. Nah, yang jadi permasalahan adalah misalkan si A melakukan permohonan restrukturisasi ke BRI, keputusannya apa? Si B ke BNI. Nah, nanti beda nih. Kenapa kok BRI sama BNI beda? Gimana nih? Memang seperti itu Pak. Jadi setiap bank itu punya penilaian masing-masing. Dapat disebutkan bahwa
bentuk pemberian asuransi bagi petani itu adalah bentuk penugasan dari pemerintah. Nah, sebelumnya kami dari OJK Jember, Bapak Pimpinan, kami juga sudah mendorong teman-teman di Jakarta untuk memfollow up nih untuk produk asuransi tanaman selain padi itu seperti apa kelanjutannya, dan sampai saat ini juga memang kami belum dapat info positif apakah memang sudah ada atau memang masih dikaji, karena biasanya setelah pemerintah nanti menetapkan penugasan asuransi tembakau misalnya, OJK itu pasti teman-teman pengaturan akan membuat turunan ketentuan seperti apa, dan mungkin nanti akan diikuti oleh Jasindo seperti itu mungkin yang